Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sirkulasi dan parkir di dalam tapak pada mata kuliah Perencanaan Tapak, Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Kalimantan. Yang pertama yaitu sirkulasi. Dalam konteks perencanaan tapak, sirkulasinya adalah on-site circulation, yaitu sirkulasi di dalam tapak. Ada beberapa kriteria ataupun yang harus diperhatikan dalam perencanaan sirkulasi di dalam tapak. Yang pertama adalah sistem sirkulasi dalam tapak harus memfasilitasi perpindahan atau pemindahan orang dan barang dari satu fasilitas ke fasilitas yang lain dengan cara jalan kaki atau berkendara. Jadi perlu mempertimbangkan apa saja yang bergerak di dalam tapak, baik itu penggunanya ataupun barang dan kendaraan yang membawa barang-barang tersebut. Yang kedua adalah direncanakan untuk memenuhi kriteria kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan mungkin juga pengalaman. Jadi mungkin satu tapak dengan tapak yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda. Sehingga bisa jadi satu tapak memerlukan kriteria pengalaman atau bisa dicapai dengan cara menyediakan pemandangan bagi yang melakukan sirkulasi. Jadi tidak hanya aspek intinya yaitu kemudahan, keamanan, dan kenyamanan, tetapi ada pengalaman yang didapatkan oleh pengguna saat pengguna tersebut berpindah dari satu titik ke titik yang lain di dalam tapak. Contohnya untuk area-area wisata ataupun area-area yang ingin menyuguhkan suatu pengalaman bagi penggunanya. Yang ketiga adalah titik berat atau prioritas dapat diberikan pada suatu jalur disesuaikan dengan fungsi utamanya. Jadi pada satu fungsi tapak bisa jadi prioritas utama adalah kendaraan, tapi pada fungsi yang lain, misalnya seperti sekolah ataupun fungsi-fungsi publik yang lain mungkin bisa diprioritaskan adalah pejalan kaki. Berbeda dengan misalnya fungsi hunian ataupun perumahan. Itu mungkin karena ada fungsi-fungsi privat di dalamnya, bisa jadi prioritasnya adalah kendaraan. Nah, ini ada contoh yaitu jalur untuk drop barang, prioritasnya adalah kemudahan dan kecepatan. Sedangkan untuk pedestrian dalam taman, mestinya prioritasnya adalah kenyamanan, keamanan, dan pengalaman. Nah, kalau dari contoh tersebut, prioritas itu dilihat dari tipe penggunanya. Jika penggunanya adalah barang, perpindahan barang, tentu saja mungkin fokusnya adalah bagaimana barang itu dipindahkan. Jadi tidak memerlukan pengalaman tertentu. Yang penting barang sampai di satu titik. Sedangkan kalau fungsinya adalah kenyamanan pedestrian atau berjalan kaki, bisa jadi ditambahkan unsur-unsur seperti kenyamanan dan juga pengalaman. Kemudian penempatan sirkulasi dalam tapak itu mempertimbangkan beberapa hal. Untuk sirkulasi kendaraan sebaiknya diletakkan pada punggung bukit dengan pertimbangan memilih area yang relatif datar, sehingga intervensi terhadap lahan, intervensi terhadap kontur ataupun topografi itu bisa diminimalisir. Maksudnya adalah jika ada tapak yang berkontur, kegiatan cut and fill, pengolahan, pemotongan bukit, dan sebagainya itu bisa diminimalisir. Tentu saja itu akan nantinya juga meminimalisir kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunannya itu sendiri. Seperti itu. Jadi pertimbangan di kontur yang sangat dinamis itu adalah fokus mencari di punggung bukit, di mana itu adalah area penempatan sirkulasi yang paling istilahnya yang paling mudah. Kemudian area aman dari genangan yang dapat mempengaruhi pejalan kaki dan kendaraan. Ini juga manfaat dari analisis aliran air permukaan di dalam tapak adalah itu. Jadi saat teman-teman sudah mengidentifikasi daerah mana yang muncul potensi genangan, mungkin itu bisa dihindari untuk diadakan jalur sirkulasi, karena secara alami air permukaan itu mengalir ke titik tersebut, sehingga akan nantinya di kemudian hari memungkinkan tingginya
tingginya potensi genangan air di daerah itu, sehingga jika itu direncanakan sirkulasi mungkin akan memberikan dampak di kemudian hari. Lalu yang ketiga, secara estetika, jalur yang mengikuti kontur akan menciptakan pola organis yang khas. Nah, ini dilihat dari garis konturnya, sebenarnya seperti itu. Jadi, eh, jika tidak ada konsep tertentu, eh, murni mengikuti garis kontur, bisa jadi itu ada pola-pola organis yang menjadi ciri khas tapak itu sendiri. Itu yang akan memberikan, bisa jadi itu yang akan memberikan pengalaman ataupun ya itu ya pengalaman perjalanan pengguna di dalamnya. Nah, ini adalah contoh di mana setelah teman-teman membuat bubble diagram ya, mungkin di materi sebelumnya sudah ada identifikasi kebutuhan pengguna dan sebagainya, aktivitas, itu dibuat bubble-nya. Nah, zona-zonanya, nah dari zona-zona itu kita bisa tahu hubungannya. Misalnya, zona entrance dengan zona inti itu bagaimana kaitannya, sehingga kita bisa merencanakan sirkulasinya. Berarti misalnya kalau hubungannya dekat atau erat, kita bisa membuat sirkulasi langsung, yaitu ada jalan langsung, jalan yang frontal gitu ya, jalan yang langsung menuju dari entrance ke inti atau kegiatan utamanya. Tapi jika hubungan keduanya itu tidak langsung atau tidak erat, bisa jadi kita membuat sirkulasi yang memutar dulu, atau sirkulasinya menyempit di satu titik, atau diberi penghalang atau penutup gitu ya, vegetasi dan sebagainya untuk menyamarkan, sehingga yaitu membuat sirkulasinya tidak langsung, sehingga itu secara tidak langsung dapat memberikan kesan yang tidak erat tadi. Jadi ini sebenarnya yang sudah teman-teman lakukan, bubble diagram itu adalah alasan di mana teman-teman memberikan keputusan-keputusan desain terhadap salah satunya adalah tersirkulasi. Seperti itu. Jadi ini kalau ini satu proyek yang sama gitu ya, conceptual design of Cornell Library Plaza. Jadi jika ada fungsi A dan fungsi B yang berdekatan, kita lihat bagaimana hubungannya sebenarnya. Nah, ini terlihat ada panah langsung gitu ya. Sehingga itu akan menjadi sirkulasi yang menerus langsung. Seperti itu. Kemudian ini ada catatan, yaitu tapak yang tidak memiliki punggung bukit dapat menempatkan jaringan jalan pada kontur secara diagonal di mana kemiringan lebih dari 4%. Nah, ini memang untuk area-area atau lahan yang memiliki kontur yang sangat dinamis, yang terjadi perubahan ketinggian setiap 2,5 meter, mungkin sangat jarang ditemukan area punggung bukit yang datar, sehingga memungkinkan untuk dibuat jaringan jalan secara diagonal. Yaitu, tapi nanti ya konsekuensinya adalah dengan pengolahan lahan yang cukup memakan biaya. Nah, ini adalah contoh master plan kampus KAIS ya. Memang ini fokusnya adalah kalau di sini ya, fokus analisisnya hanya di area ini, area yang menjadi pengembangan. Tapi mungkin yang bisa dilihat di sini ada perbedaan jaringan jalan, yang ini primary road, secondary road. Nah, ini secondary juga ya, mungkin karena ini awalnya tidak ada, tapi ini purpose road. Jadi jaringan jalan yang akan dibangun. Jadi ini bisa menjadi acuan bahwa tidak harus semua jalan di satu tapak itu diakses oleh publik gitu ya. Karena teman-teman kan sudah membagi ya area privat, area semi privat ataupun area publik yang mana. Nah, itu akan juga dibedakan oleh jalannya itu. Nah, ini adalah typical street cross section. Ini adalah secara umum jaringan jalan, gambar potongan jalan itu ROW itu terdiri dari roadway, kemudian curb itu batas ya, kemudian ini penghijauan, baru sidewalk. Nah, mungkin kalau di Indonesia mungkin itu ada beberapa tempat yang kita bisa temukan seperti ini, tapi mungkin banyak yang tidak gitu ya. Jadi habis jalan langsung ke trotoarnya. Tapi ini bisa menjadi gambaran yang di bawah ini bahwa fungsi penghijauan di sini tuh cukup penting untuk memberikan area transisi ya antara jalur kendaraan dengan jalur pedestriannya. Karena bisa jadi saat kita menempatkan perabot jalan ataupun vegetasi bisa membuat
atau menyaring polusi, bisa membuat udara lebih bersih. Atau kalau furniture itu bisa apa namanya, meminimalisir gitu ya, meminimalisir atau memberikan keamanan bagi si pedestriannya itu saat melintas. Nah, ini saya ambil dari buku ya Homburger tentang residential street design. Jadi secara prinsip kalau area pejalan kaki di kawasan hunian atau di kawasan perumahan itu mungkin kan apa namanya relatif cukup tenang ya, tidak terlalu ramai. Sehingga ini mungkin bisa dijadikan acuan bagaimana memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki di area permukiman. Nah, kemudian kita masuk ke pola-pola sirkulasi. Ini akan menjadi acuan atau menjadi referensi bagi teman-teman untuk merencanakan pola sirkulasi di dalam tapak, tergantung dari jenis atau fungsi bangunan yang teman-teman wadahi ya, ada wisata, ada pendidikan, ada militer dan sebagainya, itu kembali lagi ke fungsi lahannya. Yang pertama ada fungsi radial. Jadi kalau kita lihat di diagram ini, fungsi radial itu ditandai dengan adanya satu pusat, kemudian memancar, yang pancarannya ini memiliki cabang lagi atau menghubungkan lagi ke fungsi yang lebih dalam atau mungkin fungsi yang lebih privat. Jadi ini bisa kita andaikan yang sebelah sini adalah publik, kemudian ini semi publik gitu ya, atau semi privat, yang ini privat karena ini sudah diakses lebih dalam lagi. Biasanya ditandai dengan adanya pos ataupun area yang sudah diakses oleh orang yang sudah paling tidak sudah memiliki kepentingan yang spesifik gitu di dalamnya. Nah, kalau ini saya ambil contoh salah satu yang mudah-mudahan ini bisa mewakili. Jadi area komersil ini kalau tidak salah. Jadi ada satu jalur yang dilalui oleh publik gitu ya, kemudian masuk. Nah, ini nanti juga setelah masuk pertama dia bisa masuk lagi. Tentu saja yang mengakses sini itu mungkin ya memang hanya penghuninya sini saja. Mungkin ini resort ya kalau nggak salah ya, resort atau komersil. Mungkin yang ini komersil. Nah, ini terlihat perbedaan ya, kalau mengakses yang sebelah sini, klaster yang ini ya penghuni yang sini, tapi saat ada cabangnya lagi, itu tentu saja saya yakin tidak semua orang mengakses yang lebih dalam, seperti itu. Jadi klaster di dalam klasternya lagi. Kemudian yang kedua, pola yang kedua adalah fasilitas utama sebagai pusat dan fasilitas lain berada pada suatu jarak. Jadi ini kalau dilihat seperti pola radial, tapi semua fasilitasnya itu dapat dijangkau dari area utama itu tadi. Jadi kalau ini tidak ada percabangan lagi. Tidak ada percabangan lagi dari area apa namanya secondary ini ya. Nah, ini mungkin mudah-mudahan ini juga bisa menjadi contoh. Jadi ini area pusatnya, memang ini bentuknya sangat radial ya, kebetulan contohnya. Kemudian ini dari titik sini itu secara jaraknya sama gitu ya, bisa mengakses ini seperti itu. Jadi tidak ada percabangan lagi gitu ya. Sedangkan kalau yang bangunan di tepi-tepinya sini diakses lewat jalan yang luar seperti itu. Ini pola radial yang satu dan yang lain berbeda. Kemudian pola sirkulasi hierarkis. Nah, ini biasanya itu ditemukan di perumahan. Jadi ini kalau teman-teman, ini kebetulan saya coba ambil di Grand City Balikpapan. Kalau teman-teman masuk di klaster, kalau nggak salah apa ya namanya ya, klasternya itu ya, itu kan ada beberapa tipe rumah. Jadi mulai dari tipe yang besar sampai dengan yang kecil. Nah, di situ ada hierarki yang orang-orang apa namanya akan lalui gitu ya. Jadi dari perjalanan masuk ke sini ini ada posnya, kemudian ini hierarkinya itu ditunjukkan dengan sebenarnya jalannya tidak menyempit gitu ya, tapi ada sekuen gitu yang dialami oleh pengunjung gitu ya, dari area yang sebenarnya ini tidak publik menuju privat ya kalau contohnya ini, tapi ada perubahan gitu ya. Ini blok ini blok ini, blok ini. Nah, itu hierarki. Paling tidak itu juga hierarki. Tapi
kalau kita lihat di pola yang ini ya, contoh polanya, kalau hierarki yang di sini, karena ada perubahan ini ya, perubahan ukuran ini bisa jadi ini dari publik, habis itu baru masuk ke semi publik, lalu privat ya, mungkin yang lebih privat lagi. Itu bisa menjadi salah satu cara untuk area-area yang misalnya militer yang memiliki keamanan gitu ya. Jadi tidak seorang pengunjung tidak secara bebas dapat langsung masuk ke yang privat karena itu benar-benar orang yang hanya berkepentingan saja seperti itu. Lalu pola sirkulasi linier itu biasanya kita temui di ya sama ya perumahan juga dari sininya. Jadi linier itu tidak tidak apa ya tidak ada batasan gitu ya, jadi langsung bisa diakses gitu dari sini sini sini, tidak ada hierarki juga. Kemudian pola sirkulasi dalam dengan fasilitas di periperi. Periperi itu keliling ya. Jadi contohnya adalah ini, kalau kita lihat jalur sirkulasinya itu ada di tengah, kemudian fasilitasnya itu di kelilingnya jalur sirkulasi. Meskipun ini tidak melingkar gini ya, tapi kita bisa lihat bahwa fokusnya ini biasanya ada ini kebetulan resort. Ini fokusnya adalah memberikan area privat kebetulan di pondoknya ini ya resortnya. Jadi saat sirkulasinya itu di dalam sini, orang saat masuk ke satu pondok ya sudah dia tidak akan diganggu oleh lalu lalang di luar sini lagi gitu. Jadi hanya di luar sini saja. Nah ini sehingga dia punya pemandangan yang tidak terganggu oleh lalu lalang kendaraan seperti itu. Berbeda dengan yang di sini, fasilitas terpusat dengan sirkulasi di periperi. Jadi sirkulasinya di luar, fasilitas di dalam. Nah, untuk pola sirkulasi yang ini biasanya ditemui di seperti apartemen. Jadi apartemen ataupun ya hotel juga bisa sih ya, cottage juga bisa. Tapi yang fokusnya adalah di area rekreasi di tengah. Jadi kalau sirkulasi di sini ya area atau fokus yang dijual gitu ya, fokus yang ditawarkan adalah pemandangan alam dan sebagainya sehingga ini tidak terganggu. Sedangkan yang kalau yang di sini mungkin ada di perkotaan gitu ya. Jadi mungkin tidak ada pemandangan khusus di sini tapi rekreasi atau hal yang dijual dari area ini adalah fasilitas bersama yang di tengah yang diakses bersama. Jadi di tengah itu sudah tidak ada kendaraan terfokus di luarnya ini saja. Parkir di setiap unit bisa jadi gitu ya, bisa jadi parkir karena langsung bisa mengakses unit yang dimaksud. Nah, fokusnya atau yang ditawarkan di kawasan ini adalah ya ini ruang hijau, ruang bersama, ruang rekreasi di tengah. Jadi memberikan aktivitas di dalam site-nya. Sedangkan kalau yang ini memberikan pemandangan mungkin sehingga tidak boleh ada kendaraan di luarnya cottage-nya itu lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa pola sirkulasi yang bisa teman-teman terapkan sesuai dengan konsep yang ingin digambarkan. Nah, kemudian sirkulasi pejalan kaki ini juga sangat penting ya karena bagaimanapun kita memberikan atau menerapkan suatu desain itu kalau bisa mendukung pergerakan sirkulasi pejalan kaki daripada sirkulasi kendaraan. Meskipun sirkulasi kendaraan tidak bisa dihindarkan gitu ya, tapi paling tidak bagaimana kita meningkatkan minat masyarakat dalam berjalan kaki. Nah, bagaimana sebaiknya gitu ya, karena desain perjalanan kaki itu emang susah ya di Indonesia untuk mendorong masyarakat lebih suka berjalan kaki. Mungkin ini bisa diterapkan. Yang pertama, lingkungan pejalan kaki harus aman, yaitu tidak ada hambatan sirkulasi dan tidak ada konflik dengan kendaraan. Nah, ini mungkin susah. Karena batas atau lahan yang terbatas gitu ya. Kemudian kalau ada persimpangan jalan pasti itu ada bukan konflik ya, tapi pasti itu ada pertemuan antara pejalan kaki dan kendaraan. Tapi bagaimana area atau trotoar ataupun jalurnya itu dibuat aman
paling tidak ada perbedaan warna atau ada perbedaan ketinggian yang bisa memberikan pengarah bagi pejalan kaki ataupun kendaraannya. Yang kedua adalah sistem sirkulasi harus dapat diakses oleh semua pengguna. Nah, ini juga banyak yang kurang di sini, yaitu jalur harus mengakomodasi sirkulasi semua umur dan pengguna dengan segala kebutuhan, baik yang normal ataupun yang memiliki kebutuhan khusus. Yang ketiga, sistem sirkulasi harus menghubungkan tempat-tempat yang dikunjungi pengguna. Ini juga kalau teman-teman sudah merencanakan area ini, gedung ini, atau zona rekreasi, zona kuliner, dan sebagainya, buat jalurnya. Jangan sampai area-area tersebut tidak dilengkapi dengan jalur. Paling tidak gini, dari jalur kendaraan, mereka bisa parkir di mana. Dari tempat parkir, mereka harus disediakan jalurnya atau sirkulasinya. Baik itu bentuknya perkerasan ataupun apa gitu ya yang digunakan, harusnya rutenya itu langsung dan menerus dengan hubungan yang nyaman antar tujuan perjalanan. Jadi akan sangat tidak dapat dimanfaatkan area-area tersebut kalau rutenya tidak saling berhubungan. Kemudian prinsip yang keempat yaitu lingkungan pejalan kaki harus mudah digunakan. Nah, ini juga mungkin bisa kita alami sendiri gitu ya. Pengguna dapat dengan mudah menemukan rute dan meminimalisir persinggahan. Kemudian yang kelima, lingkungan pejalan kaki harus menyediakan tempat yang baik, yaitu dapat meningkatkan pemandangan dan perasaan seperti penyediaan ruang terbuka dan perabot jalan. Jadi saat jalurnya itu sendiri tidak ini contohnya perabot jalan, contohnya adalah lampu ataupun vegetasi ya sebagai pemandangan atau hal yang lain yang bisa meningkatkan atau mendorong pengguna pejalan kakinya itu menggunakan area tersebut. Jadi kalau teman-teman jalan tidak ada penerangan di malam hari, tentu saja kita tidak mau menggunakan, kita lebih memilih kendaraan saja atau tidak teduh dan sebagainya. Itu juga mengurangi minat pengguna itu berjalan kaki. Ini saya tidak berbicara perabot jalan itu tempat duduk, tempat sampah dan sebagainya. Hal yang paling simpel adalah pencahayaan. Jadi tempat duduk itu belum tentu gitu ya mendorong, karena ya kita lihat lagi fungsinya. Kemudian yang keenam, lingkungan pejalan kaki harus dapat digunakan untuk berbagai hal. Dapat digunakan untuk aktivitas publik seperti makan, berjualan, dan mengiklankan dengan tetap memperhatikan keamanan dan akses. Ini untuk area-area di area urban, area perkotaan yang memiliki fungsi heterogen mungkin ya. Jadi di area tersebut akan lebih baik saat ruang pejalan kaki itu menjadi ruang publik, sehingga orang itu dengan senang gitu ya memanfaatkan atau menggunakan area tersebut. Kemudian masuk ke submateri kedua yaitu parkir. Parkir ini secara umum ya pada akhirnya kita harus merencanakan karena penggunaan kendaraan bermotor sekarang sudah sangat banyak daripada yang dahulu, meskipun dengan secara bersamaan kita mendorong masyarakat untuk berjalan kaki. Jadi yang pertama adalah on-street parking. Ini mungkin teman-teman sudah familiar ya, on-street parking, yaitu jenis-jenisnya parkir paralel. Yang pertama, ini ya contohnya. Parkir paralel ini penggunaan ruang sisi jalan lebih sedikit karena mungkin hanya memakai selebar kendaraannya dan tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas kendaraan karena ya terparkir rapi seperti jalur gitu ya. Jadi itu keuntungannya. Kemudian parkir tegak lurus. Nah, ini ada di beberapa kawasan pertokoan karena kawasan komersil tuh biasanya dikunjungi oleh banyak orang sehingga membutuhkan area parkir yang lebih banyak. Nah, ini menampung lebih banyak kendaraan. Namun memiliki hambatan samping yang besar karena memakan badan jalan yang banyak untuk ruang gerak kendaraan saat keluar masuk.
Jadi kalau dilihat dari sini memang akhirnya jumlah kendaraan yang ditampung bisa lebih banyak daripada paralel, tapi akan menghambat gitu ya, akan menghambat sirkulasi ataupun kendaraan itu sendiri dalam keluar dan masuk parkir. Kemudian on-street parking yang selanjutnya adalah parkir bersudut. Ini diaplikasikan dengan melihat lebar jalan yang ada. Jadi dilihat tergantung dari lebar jalan, lebar jalannya. Keuntungannya yaitu mampu menampung kendaraan dalam jumlah yang cukup banyak tergantung dari sudut yang direncanakan. Jadi untuk jalan-jalan yang cukup lebar bisa jadi sudutnya 30. Sudutnya 60, maaf. Tapi untuk jalan yang lebih sempit mungkin sudutnya 30, yang lebih tajam gitu ya. Sehingga mungkin yang ini lebih banyak jumlah kendaraannya. Meskipun ini juga memakan ruang gitu ya saat kendaraan keluar masuk daripada yang ini, maksudnya dibandingkan yang ini. Seperti itu. Kemudian off-street parking, yaitu parkir yang disediakan di lahan, ya, suatu lahan parkir. Jadi kebutuhan off-street parking itu adalah letak jalan masuk maupun keluar lahan harus ditempatkan jauh dari persimpangan jalan. Jadi untuk meminimalisir konflik, jadi kalau misalnya ada persimpangan jalan di sini atau di sini gitu ya, jadi saat keluar itu nanti akan langsung bertemu gitu ya, langsung ya kontak gitu ya dengan yang sedang kendaraan yang sedang belok dan sebagainya. Nah itu untuk meminimalisir lebih baik area-areanya ditempatkan agak berjarak, diberikan jarak. Kemudian letak pintu masuk maupun keluar ditempatkan harus meminimalisir konflik dengan pejalan kaki dan pengendara lain. Itu tadi sebenarnya juga di persimpangan. Kemudian letak jalan keluar diatur dengan sudut tertentu sehingga memberikan jarak pandang yang cukup saat memasuki arus lalu lintas. Nah ini juga sebenarnya ini juga, bisa secara secara gampang dibayangkan oleh pengendara mobil ya, teman-teman yang sudah bisa mengendarai mobil pasti sudah punya pandangan atau pertimbangan sendiri gitu ya. Oh ya, jarak aman untuk keluar tuh sekian dengan sudut sekian. Ini akan lebih sangat mudah untuk kawasan yang konturnya datar, tapi akan sangat menantang untuk kontur yang dinamis ya. Tapak yang sangat berkontur itu sangat menantang. Kemudian di area parkir harus dipasang fasilitas pengaman bencana seperti fire hydrant atau fasilitas sarana yang lain untuk menanggulangi bencana kebakaran dan sebagainya. Nah ini juga sangat penting untuk area-area parkir yang memiliki banyak yang menampung gitu ya banyak kendaraan. Kemudian off-street parking sebaiknya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tidak boleh mengurangi ruang terbuka hijau. Jadi bagaimana caranya? Kalau memungkinkan off-street parking itu dapat menggunakan grass block gitu ya, sehingga pavingnya itu bisa ditanami tanaman atau mengganti area hijau yang terbuang itu dengan penanaman tanaman atau vegetasi. Yang kedua, memperhatikan arus sirkulasi keluar masuk kendaraan ke area parkir. Jadi karena ada pengumpulan kendaraan yang cukup banyak jumlahnya gitu ya di satu area, pasti ada area keluar masuk yang cukup sibuk gitu ya di setiap harinya. Jadi perlu diantisipasi bagaimana agar jalur keluar masuk itu tidak terjadi konflik gitu ya. Kemudian penyediaan vegetasi peneduh yang minim limbah hijau atau buah besar yang mudah runtuh. Ini juga pertimbangan sebenarnya, meskipun ini sepele gitu ya, tapi demi kenyamanan dan sebagainya, keamanan juga. Jadi maksudnya limbah hijau itu adalah daun atau bunga yang mudah gugur dan itu membusuk ataupun membuat kotor gitu ya, kendaraan di bawahnya, atau pohon yang memiliki buah yang besar dan dapat mengganggu keamanan. Kalau misalnya itu runtuh seperti durian, jatuh di atasnya kendaraan dan sebagainya, itu mungkin bisa menyebabkan kerusakan dan sebagainya. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Nah ini jalur sirkulasi mempertimbangkan topografi untuk trotoar dan jalan, bisa penyediaan sarana sirkulasi sejajar dengan kontur untuk menghindari biaya pelandaian dan pembuatan undakan. Ini yang disampaikan tadi
uh, atau apa ya, perhatian kita terhadap kontur itu bisa meminimalisir biaya yang kita keluarkan untuk pengolahan ataupun intervensi lahannya. Jadi kalau ini contohnya ada beberapa ya, ada ini area konturnya seperti ini, dia lahannya mengikuti gitu ya. Dia perencanaan tata letak bangunannya dan juga sirkulasinya akhirnya mengikuti. Berbeda dengan ini, dia memilih bangunannya memang di arah sini, tapi uh, kemudian pemilihan sirkulasinya itu tegak lurus gitu ya, tegak lurus dengan apa namanya, konturnya. Meskipun konturnya itu di sini landai dan di sini mungkin curam. Sehingga kalau curam dia memilih area-area yang sejalan atau sejajar dengan konturnya itu. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Kampus kita ini menjadi salah satu contoh yang sangat bisa dibayangkan gitu ya, karena konturnya sangat dinamis. Lebih baik gunakan area-area yang memungkinkan untuk diikuti garis konturnya menjadi sirkulasi, karena kalau tidak ya akan membutuhkan usaha ya, baik usaha untuk apa, konstruksinya maupun penggunanya. Jadi seperti contohnya akses dari gedung A ke EFG ini kan cukup curam gitu ya, meskipun yang di sini sudah mengikuti area datar. Seperti itu. Terima kasih untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.